Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, izinkan kami menguraikan seperti apa penerimaan peserta didik baru tahun 2020 di situasi COVID-19 ini. Rencananya kita akan selenggarakan di awal Mei. Diperkirakan mulai pendaftaran di bulan Mei ini pada tanggal 5. Lalu ada yang berubah selama ini. Yang biasanya kita itu mendaftar ke sekolah. Para siswa membawa dokumen ke sekolah, tetapi dengan adanya COVID-19 tahun 2020, maka PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ini akan kita usahakan dengan aplikasi dengan handphone atau WA. Jadi para siswa nanti akan mendaftar lewat handphone masing-masing dengan aplikasi WA tadi dari rumah masing-masing. Tidak perlu berkunjung ke sekolah. Ini yang kita akan terapkan. Lalu seperti apa cara mainnya? Kami mau jelaskan, nanti ada beberapa jalur yang kita sebut. Jalur itu diantaranya ada jalur zonasi. Zonasi berarti siapa yang lebih dekat rumahnya ke sekolah, maka itulah yang dimaksud zonasi. Artinya prioritas yang rumahnya lebih dekat ke sekolah. Ada juga selain zonasi, kalau zonasi tadi itu dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019, itu minimal akan diterima 50%. 50% dari kuota setiap sekolah. Artinya kalau satu sekolah itu menerima 10 rombel, 10 kelas, 10 kali 36 itu 360, maka minimal 180 orang, 180 siswa diterima melalui jalur zonasi. Yang kedua ada juga jalur namanya afirmasi. Afirmasi ini bagi keluarga miskin. Jadi calon siswa yang berasal dari keluarga miskin ini akan diberikan kuota minimal 15%. Jadi kalau tadi 360 berarti 360 kali 15%. Selain itu, kita juga akan menerima perpindahan tugas orang tua wali, ya, perpindahan tugas orang tua atau wali dari daerah luar Sumatera Utara masuk ke Sumatera Utara dan termasuk juga anak guru setempat. Artinya kalau ada anak guru yang sehari-hari orang tuanya mengajar di sekolah tersebut, katakanlah di SMA Negeri 1 Medan, ada guru yang mengajar dan ada anaknya mau masuk SMA Negeri. Nah, ini juga diberikan prioritas, tetapi kuotanya maksimal 5%. Jalur yang lain kita sebut dengan jalur prestasi. Jalur prestasi ini kuota maksimalnya 30%. Jadi luar biasa ya, kalau siswanya tadi katakanlah 12 rombel, kalau 12 rombel itu dalam peraturan pendidikan masing-masing maksimal 36 orang. Jadi kalau di total 12 kali 36, 432 orang diberikan kesempatan melalui jalur prestasi 30% maksimal. Bapak Ibu Saudara, tahun sebelumnya prestasi ini ketika belum ada COVID, masih suasana normal, nah ini salah satu cara untuk merekrutnya diadakan testing. Jadi beberapa sekolah yang kita tentukan melalui keputusan Pak Gubernur, ini ditetapkan
menerima siswa melalui jalur prestasi testing. Umumnya paling banyak sekolah yang ditetapkan tadi, SMA tadi, maksimal 2 rombel, 2 kelas. Kalau dihitung 2 kali 36, 72 siswa. Kali ini tentu tidak bisa testing. Karena dalam memutus mata rantai wabah COVID-19 ini, ya, coronavirus disease atau COVID-19 ini tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul. Jadi Dinas Pendidikan juga membuat edaran setelah Pak Gubernur lebih dulu mengumumkan edarannya dilarang berkumpul, dilarang berkerumun, dan siswa tidak boleh datang ke sekolah. Lalu tadi kaitannya dengan prestasi yang tahun sebelumnya adalah di testing. Kalau testing tentu mereka akan berkumpul. Tahun ini melalui surat edaran Mendikbud nomor 3 dan surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 4, UN sendiri pun dibatalkan supaya tidak berkumpul, tidak berkerumun. Lalu apa gantinya? Ini tentu tidak semua siswa bisa mendaftar. Kalau siswa sudah menghitung rata-rata rapot di bawah 70, mulai semester 1 sampai semester 5, maka siswa tidak akan mendaftar. Kalau hitungan kami, biasanya ini sekitar 15% ke 20% dari jumlah siswa. Berapa siswa yang akan ikut mendaftar atau lulus dari SMP? Dalam data kita, mereka total semua. Ada yang kedua juga prestasi. Prestasi non-akademik. Nah, ini non-akademik ini juga, kalau tahun lalu ini lumayan banyak. Karena KONI selalu melaksanakan kegiatan olahraga berjenjang. Artinya dimulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan juara-juaranya dikirim ke tingkat nasional, bahkan internasional. Tetapi tahun ini barangkali banyak penundaan. Begitupun tetap kita tampung prestasi non-akademik. Bagaimana caranya? Yang memiliki sertifikat juara 1, 2, 3, dia berhak mendaftar sebagai calon peserta didik baru melalui jalur prestasi non-akademik. Nah, ini juga prioritas. Artinya kuota 30% tadi berhak diisi melalui jalur prestasi. Karena COVID-19 tahun 2020 ternyata tidak banyak. Lalu bagaimana? Walaupun diberikan kuota 30%, tetapi ternyata tidak memenuhi, hanya 10% aja, sisa kuota dilimpahkan atau dialihkan ke jalur zonasi. Zonasi ini artinya jalur yang diseleksi melalui kedekatan rumah dengan sekolah. Jadi prioritas rumahnya yang lebih dekat, dia lebih prioritas masuk ke SMA negeri tersebut atau SMK negeri tersebut. Nah, bagaimana mengukurnya? Kita lihat dari kartu keluarga. Kartu keluarga, kalau tahun lalu kita link dengan Dukcapil, ternyata aplikasi di Dukcapil itu sangat akurat. Ketika diketik nomor induk kependudukan, maka identitas yang bersangkutan, siswa itu langsung keluar. Siapa nama orang tua, lalu di mana tinggalnya, itu sangat akurat. Nah, tahun ini kita coba juga link nanti dengan Dukcapil, artinya untuk menetapkan keakuratan data KK tersebut melalui NIK, nomor induk kependudukan. Nah, inilah yang kita persiapkan nanti melalui peraturan gubernur dan petunjuk teknis oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan kita lihat ada pembagian tugas di dalam. Di pasal 30 Permendikbud 44 dikatakan kepala sekolah
dengan rapat Dewan Guru menetapkan siswa. Lalu bagaimana hubungannya dengan seleksi tadi? Di dalam seleksi ini, tim PPDB namanya, tim atau panitia penerimaan peserta didik baru akan menyeleksi berdasarkan data rapot tadi, semester 1 sampai 5, dan yang satu lagi data prestasi akademik dan non-akademik. Lalu mereka, tim ini nanti akan mengindeks. Begitu ya, mengindeks. Tentu siapa yang lebih tinggi diindeks dari tertinggi sampai sesuai dengan kuota. Sekarang kuota sedang kita terima dari setiap sekolah, SMA dan SMK negeri, berapa daya tampungnya berdasarkan sarana prasarana yang tersedia. Kalau daya tampungnya 10 rombel, berarti 360. 360 ini sesuai dengan persentase masing-masing. Nah, ini akan diindeks. Tentu siapa yang lebih tinggi, dialah yang pertama lebih berhak untuk masuk ke sekolah tersebut. Nah, setelah ini semua diseleksi melalui prosedur yang tadi, maka kepala dinas akan mengeluarkan pengumuman. Bunyinya, inilah hasil seleksi yang berhak masuk ke SMA negeri dan SMK negeri. Dan setelah ini diumumkan melalui surat keputusan kepala dinas, diserahkan ini ke sekolah. Lalu apa tugas sekolah? Sesuai dengan pasal 30 Permendikbud 44 tahun 2019, kepala sekolah melalui rapat Dewan Guru, berarti diundang semua Dewan Guru, menetapkan siswanya. Apa yang ditetapkan? Di antaranya, siswa tadi lebih tepat jurusan IPA atau IPS atau bahasa. Lalu ada beberapa sekolah yang mengundang profesional lah ya, misalnya seperti psikolog. Mereka wawancarai siswa tadi, lalu diambil keputusan. Nah, ini yang lebih tepat menjadi IPA, menjadi IPS, atau menjadi bahasa. Sampai sekarang kalau di SMA itu ada tiga jenis ya. Kalau di SMK itu ada puluhan kompetensi keahlian namanya. Dan di Sumatera Utara mungkin sekitar 36, ada diantaranya otomotif, diantaranya kecantikan, ya, tata boga. Nah, ini semua punya alat untuk mengukur untuk penempatan. Lalu ini siapa yang mengerjakan? Ini dikerjakan oleh sekolah tentunya. Nah, saudara-saudara, dalam COVID-19 ini saya ingin menguatkan kembali dilarang berkumpul dan dilarang berkerumun. Artinya tidak akan kita undang calon peserta didik ini untuk datang ke sekolah. Lalu bagaimana? Kami akan usahakan aplikasinya calon siswa mendaftar dari rumah masing-masing melalui WhatsApp, melalui WA. Jadi setelah didaftar, di-scan dengan ditandatangani surat pernyataan tadi, kita akan proses, lalu setelah diumumkan oleh kepala dinas, maka diserahkan ke kepala sekolah untuk penetapan. Itulah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Permendikbud, Pergub, petunjuk teknis, sampai dengan nanti aturan-aturan tambahan lainnya. Inilah yang akan kita kerjakan, penerimaan peserta didik baru, dan kita tidak berhenti. Sampai sekarang sekolah tidak libur. Sekolah tidak libur, yang ada belajar lewat daring atau online. Sampai juga nanti ke PPDB yang rencananya bulan depan, juga kita laksanakan proses seperti layaknya tahun-tahun sebelumnya. Bedanya tidak berkumpul, tetapi melalui aplikasi atau online. Demikian
yang bisa kami sampaikan, harapan kami kepada semua stakeholder khususnya pendidikan, kita bisa bekerja sama sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Apa itu aturannya? Permendikbud 44 2019, Surat Edaran Mendikbud nomor 3 dan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Demikian, terima kasih. Selamat bekerja, berjuang. Lalu saya ingin mengajak saudara-saudara dengan penuh semangat kita dengan tekad bersama sumut lawan COVID-19 bersama kita bisa.